Balika Fadu hari ini, Kalyani berniat menjodohkan Anandi dengan Shiv. Shiv dan Anandi kembali dengan menggunakan kuda. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Kalyani dan rombongan. Anandi turun dan berlari menghampiri Kalyani. Semua orang bertanya tentang kondisinya dan apa yang terjadi. Anandi menceritakan bagaimana situasi yang dia alami, dan mengatakan jika pria asing telah menyelamatkannya. Kalyani berterima kasih kepada Dewi karena telah menyelamatkan cucunya, dan ketika dia ingin berterima kasih pada pria asing tersebut menghilang. Di Mela, seorang menteri disambut. Dia memuji Anandi dan merasa bangga dengan Anandi. Kemudian menteri mengajak Anandi untuk naik duduk di atas mimbar. Sumitra senang melihat Anandi duduk di samping menteri. Kemudian menteri memuji Anandi sebagai kepala desa wanita muda yang telah berkontribusi besar dalam perkembangan Jaitsar. Menteri memberikan piala khusus sebagai bentuk penghargaan untuk Anandi atas pekerjaan sosialnya, dan mengumumkan bahwa desa Jaitsar sebagai distrik. Menteri Rajasthan memberikan penghargaan kepada Anandi atas semua prestasinya. Mereka meminta Anandi untuk mengatakan beberapa kata sambutan. Anandi membacakan beberapa puisi yang dia pelajari di sekolah saat masih kecil. Anandi lalu berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya dalam usahanya dan dia berterima kasih kepada gurunya, Kalyani, Sumitra, Byron dan yang lainnya. Anandi mengatakan akan berusaha untuk menghapuskan bol pipa sebanyak yang dia bisa, dan juga untuk mendidik semua gadis. Dia juga bersumpah untuk menjadikan Jaitsar sebagai contoh bagi seluruh negeri. Semua orang senang dan bertepuk tangan. Menteri kemudian umumkan bahwa dia telah menunjuk seorang kolektor untuk Jaitsar yang akan membantu pengembangan dan kemajuan Jaitsar. Dia memanggil Shivraj Sekar kolektor baru Jaitsar. Semua orang berbalik untuk melihatnya. Anandu terkejut melihatnya. Ternyata orang tersebut adalah orang yang telah menyelamatkannya. Kalyani juga menyadari jika Shivraj yang menyelamatkan Anandi. Kalyani memberitahu Byron dan Vasan bahwa Shivraj yang menyelamatkan Anandi. Shivraj mengatakan bahwa pertama kali dalam karirnya dia telah dikirim ke suatu tempat. Dia berharap mendapat dukungan penduduk desa dan mengatakan bahwa dengan kepala desa seperti Anandi tidak akan susah baginya. Kalyani memberitahu Byron bahwa dia mengira kolektor itu adalah orang yang tua. Ternyata sebenarnya adalah seorang yang sangat tampan. Byron menegurnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu apa yang dipikirkan Kalyani, tapi kemungkinan Shiv sudah menikah. Kalyani bertanya-tanya siapa gadis beruntung yang menikah dengan Shiv. Kemudian Shiv memberitahu semua orang bahwa mereka dapat mendatanginya kapan saja. Semua orang bertepuk tangan. Setelah acara resmi selesai, semua orang menikmati musik dan menari. Seorang penari menyeret Anandi ke tengah untuk menari bersama mereka, kemudian penari yang lain juga menarik Shiv. Shiv berkata dia tidak bisa menari tapi kemudian naik ke panggung karena permintaan. Shiv melepas mantelnya dan mengambil dol dan mulai memukulnya. Anandi menari bersama dengan itu kemudian Shiv datang ke arah Anandi dan mengirim penjaga keamanan agar pergi. Shiv memuji dia untuk tariannya dan Anandi melakukan hal yang sama untuk ketukan dolnya dan berkata dia hanya memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang itu. Kemudian Anandi mengucapkan terima kasih untuk menyelamatkan hidupnya dan mengatakan maaf juga bahwa dirinya tidak mengenali jika dia adalah kolektor Jaitsar. Kemudian Shiv bercanda bahwa itu tidak tertulis di kepalanya jika dia adalah kolektor. Keduanya tertawa. Kemudian Kalyani masuk dan memberitahu Anandi untuk membawanya ke Mela. Anandi bingung. Shiv menolak tapi Kalyani bersikeras dan mengatakan bahwa dia adalah neneknya Anandi. Shiv menyapanya. Kalyani yang berkata sekarang dia memanggilnya nenek maka dia harus mengunjungi Mela dengan Anandi. Dan Kalyani berhasil mengirim Anandi dan Shiv ke Mela bersama. Anandi dan Shiv menikmati Mela dan mengobrol. Shiv makan cahat yang menurutnya sangat pedas. Saat itu Shiv melihat seorang gadis kecil yang menangis. Shiv bertanya padanya. Gadis itu mengatakan jika dia ingin membeli gelang, namun pedagang toko tidak mau memberikannya. Ayah gadis itu datang. Dia mengatakan bahwa anaknya tidak bisa memakainya karena dia adalah seorang janda anak. Shiv terkejut dan mengecamnya dengan mengatakan bahwa bagaimana dia bisa berpikir bahwa anak kecil itu akan mengerti apa arti janda.
Dia lalu memberikan beberapa gelang kepada anak itu. Anandi dan Kalyani mengamatinya. Anandi membantunya membuat anak itu memakai gelang. Shiv kembali memperingatkan penduduk desa bahwa dia tidak ingin datang di antara ritual mereka, tapi jika ritual mereka datang di antara tugasnya maka dia tidak akan mentolerir itu. Kalyani senang dan berpikir bahwa dia sangat mirip dengan Anandi. Kalyang mendatangi Shiv dan setelah beberapa pembicaraan, Shiv mengatakan kepadanya untuk memanggilnya Shiv saja sebagai pengganti Tuan Kolektor. Kalyani akhirnya bertanya padanya apakah dia tidak membawa istri dan anak-anaknya ke Mela. Shiv berkata jika dia belum menikah. Kalyani sangat senang dan membayangkan dia dalam pakaian pengantin pria. Kalyani menceritakan semua pada keluarganya dan mengatakan bahwa Shiv belum menikah. Byron merasa kesal dan mengatakan dia menemukan calon menantu di setiap anak laki-laki. Dan bagaimanapun dia adalah seorang kolektor, jadi bagaimana itu bisa terjadi. Kalyani mengatakan jika dia adalah kolektor dan Anandi adalah kepala desa, itu akan sangat cocok. Kalyani berterima kasih kepada Sang Dewi karena telah mengirimkan pengantin pria yang baik untuk Anandi. Di malam hari, Byron mendapat telepon dari adiknya Sumitra yang berada di Amerika. Dia mengatakan jika sedang sakit. Semua keluarga memutuskan jika Sumitra harus berangkat ke sana untuk menjaga adiknya. Di pagi hari, Byron sedang tidak ingin makan. Kalyani meletakkan makanan di piring dan ingin Byron makan. Semua orang lalu bercanda. Anandi mengatakan jika dia ingin pergi ke kantor kolektor. Kemudian Kalyani mengingat tentang Shiv yang menggunakan pakaian pengantin. Kalyani meminta ikut bersama Anandi dan dia menyuruh Anandi untuk membawa makanan. Namun Anandi bingung memasak makanan apa. Kalyani memberitahunya apa yang harus dibuat, lalu Anandi memasaknya. Kalyani meminta Anandi untuk mengambil bekal makanan dan memberikannya pada Shiv. Anandi bertanya mengapa dia harus melakukannya. Kalyani mengatakan jika Shiv telah menyelamatkan hidupnya dan ini sebagai bentuk terima kasih padanya. Anandi memanggil Makan Singh untuk mempersiapkannya karena dia ingin segera pergi. Namun Kalyani menghentikannya dan meminta dia yang melakukannya. Anandi bertanya tentang itu. Kalyani mengatakan jika Shiv adalah orang baru maka mereka harus memperlakukannya dengan sangat baik. Kemudian Kalyani meminta Anandi memakai pakaian yang bagus, bukan pakaian kusam yang dia pakai. Anandi bertanya mengapa dia harus melakukannya. Kalyani mengatakan jika dia harus berpenampilan layaknya seorang kepala desa. Kalyani memilih pakaian untuk dipakai Anandi. Dia tidak memberi kesempatan Anandi untuk mengeluh. Lalu Kalyani berdoa meminta bantuan dewa untuk menyatukan mereka.